jalan-jalan. Oke, mungkin kita mulai aja ya Kak, karena udah ada yang rajin nih dari pagi nih. Oke, selamat pagi untuk sahabat UMKM, untuk yang sudah bisnis maupun yang baru mau rencana nih untuk bisnis tahun depan atau baru mau mulai abis ini ya Kak. Perkenalkan, saya kenalan lagi, aku Fahira, aku dari Bikos Indonesia yang akan memandu acara ini sampai selesai. Nah, acara By Talks ini diselenggarakan oleh Bikos Indonesia yang akan diadakan setiap bulannya dan dibantu oleh Matrix Snap Info dan Bizi yang membantu jalannya acara kami supaya sukses. Terima kasih buat sponsor ya. Nah, untuk sahabat UMKM yang sudah hadir, boleh nih nanti tetap ada di ruang Zoom sampai terakhir karena kita bakal ada door prize menarik nih buat sahabat UMKM nanti. Jadi Suaranya kecil. Jadi stay tune aja ya. Bikin tuh. Oke. Mungkin karena pakai masker juga ya. Jadi pakai masker kurang kedengaran. Mungkin kita harus lebih dekat. Lebih dekat aja. Oke. Nah, sebelumnya nih mungkin intro dulu ya kita ya. Kan selama pandemi nih pasti kan banyak nih yang mungkin mulai berbisnis selama pandemi atau mungkin sebelum pandemi udah mulai bisnis, tapi yang tadinya offline jadi online gitu ya. Jadi serba online semua dan mungkin itu yang jadi tantangan. Nah, mungkin juga nih salah satu tantangan kita kan produk udah oke, promosi udah oke, terus tempat berjualan juga udah ada nih. Tapi yang satu lagi kan adalah harga. Kalau misalnya harganya nggak tepat, belum tentu kita untung juga ya. Betul. Nah, untuk itu kali ini kita sudah kedatangan pembicara kita yaitu Kak Olga Tania dari @hermascots. Yuk salam dulu Kak. Halo, aku owner dari Hermax OTS sebenarnya dibacanya. Aku online aja, nggak ada buka offline karena lagi masa pandemi gini. Kita kalau bisa sambil menyelam minum air, memanfaatkan keadaan yang ada. Jangan hanya berpangku cuma yaudahlah nanti tunggu offline aja. Mau sampai kapan? Karena kan uang nggak jatuh turun dari langit ya. Jadi harus kita yang cari uang. Biar gimana nih kita dapetin income walaupun sehari cuma 10.000, 20.000, tapi kan lama-lama jadi bukit. Jadi banyak uang hasilnya gitu. Oke, ini mungkin kita langsung aja buat masuk ke materi ya Kak. Oke. Jadi ini judul dari By Talks kita, yaitu kita tuh harus menentukan harga yang cocok ya untuk produk UMKM. Dari masing-masing UMKM tuh harus cocok biar kita nggak kalah sama perusahaan besar gitu. Benar. Ya. Dan kita harus tetap survive di masa sekarang. Oke, mungkin boleh lanjut. Oke, mungkin ini profil tadi Kak Olga udah kenalan ya Kak. Mungkin boleh kenalan secara lebih luas lagi mungkin. Intinya sih ini, karena aku dibilang pengalaman masih tetap kurang. Kita sama-sama masih belajar. Aku pun masih dalam tahap belajar bagaimana buat jadi pembisnis yang lebih baik lagi ke depannya. Ya sama-sama belajar lah. Aku juga nanti bisa dapat pengalaman dari sini. Dari sini pun mungkin ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa kalian ambil hikmahnya. Oke, mau dilanjut aja? Ya, Oke. Dilanjut aja. Setelah pembicara kita mau kenalan dulu nih tentang bisnisnya. Sahabat UMKM jika sudah mengecek sudah pasti tahu ya untuk Hermas OTS ya. Tapi Kak Olga bisa dielaborasi lagi mungkin? Aku mulai Hermas OTS ini pertamanya ada saudara, dia juga buka sama seperti ini, tapi dengan kemasan yang memang lagi beredar sekarang. Dia menggunakan jar gitu. Nah, aku pengen ngebuat produk ini itu beda dari yang lain dan benar-benar terlihat seperti Hermas. Jadi aku punya packaging sendiri, dengan aku edit sendiri gambar-gambarnya, setiap variannya, dan untuk memunculkan varian itu jangan kita langsung banyak, karena biar kita tuh ada sesuatu yang baru juga. Jadi misalnya 2 hari atau sekitar seminggu kemudian kita keluarin lagi varian baru, minggu kemudian kita keluarin varian baru. Jadi ada yang baru terus dari kita, orang nggak stuck itu aja. Dan modal pertama itu aku hanya 2 juta, itu benar-benar cuma 2 juta. Sekitar 2 minggu lah ya,
itu udah balik modal. Karena aku nggak cari gimana caranya aku dapat untung besar, tapi gimana caranya aku dapat pembeli yang banyak. Untung misalkan satu barangnya itu 1.000, tapi kalau kita lakunya 10.000, udah berapa? Lumayan kan? Karena kita hajarnya quantity. Ikutilah cara berdagang seperti orang Cina. Kita ambil quantity banyak, jangan cuma mau untung gede, biar modalnya itu cepat keputernya. Kalau misalnya kita untung besar, modalnya akan lama, lebih lama lagi keputernya. Kalau untungnya kecil, itu bakal terus keputer uangnya, jadi nggak mati di situ. Itu. Oke. Kita langsung lanjut. Next aja. Ini mungkin boleh dijelaskan sedikit kan, ini salah satu contoh dari insight yang kakak dapat dari ngepost di Instagram ya. Betul. Di bisnis. Jadi awal mulanya untuk dapetin ini nggak gampang. Followersnya aku tadinya bener-bener nol, dan jujur aku pernah sempet beli followers. Itu aku beli 1.000 followers deh kalau nggak salah. Dia nggak bertahan sampai seminggu, hilang langsung tiba-tiba. Loh kok makin berkurang. Ternyata itu sama sekali nggak efisien. Mungkin kalian bisa lihat beberapa Instagram orang yang penjual ada yang sampai 25.000, 26.000. Tapi kalian harus lihat like-nya mereka, komentarnya dari produknya itu ada atau enggak. Kalau nggak ada itu ya. Ya udah pasti beli itu. Like-nya ya logika aja. Dia followers ada 24.000, tapi yang like cuma 15, 10. Oh, iya. Gak ada beberapa persen dari followers dia. Itu. Jadi itu sama sekali nggak efisien. Pokoknya buat kalian yang baru mau mulai UMKM, jangan pernah beli followers. Kalian bisa coba nge-share ke teman-teman, bantu dong follow, nanti ada hadiah menarik nih, atau gift menarik, ada tips-tips yang menarik, yang mungkin teman kalian lebih tahu lah gimana caranya biar mancing mereka, biar mereka juga mau promosiin IG kita. Iya. Jangan kita coba pertama-tama itu endorse ke artis besar. Memang mungkin akan lebih dikenal lebih cepat, tapi itu membutuhkan modal yang gede. Kalian coba dulu, ada namanya IG sponsor sama Facebook sponsor, itu benar-benar efisien banget buat kita dengan modal yang nggak terlalu banyak. Jadi per kliknya itu cuma 20.000. Nah kalian bisa matekin, misal sehari aku mau keluarin dari dana aku itu cuma 50.000 atau 100.000 per satu minggu ya. Nah itu lebih efisien. Oke. Boleh, mungkin kita lanjut langsung ke topik utama. Nah, ini salah satu topik utama kita nih, Kak. Salah satu tantangan buat UMKM pastinya kita harus balik modal ya, harus untung ya. Betul. Tapi salah satu faktor yang jarang diomongkan mungkin harga produk ya, harga produk yang tepat. Kalau kita kan ngitungnya, oh kita beli berapa, ya udah kita jualnya lebih tinggi dari harga yang kita beli dari modal. Kalau menurut kakak persepsi seperti itu bagaimana? Boleh dijelaskan? Itu juga boleh sebenarnya, karena kita harus menghitungkan modal. Kita nggak mungkin kan, modal kita misalkan harusnya 20.000, tapi udah kita jual 15.000, itu rugi namanya. Ya. Jadi kalian tetap harus liatin harga modal kita itu berapa, dengan kita lihat di pasaran harga produk kita itu. Misalkan kita mau jual hair mask, aku udah cek di Shopee, di Instagram, dan ada juga memang yang jual lebih murah, bahkan ada yang jual 7.000 atau 6.000. Mungkin dia ngancurin harga pasaran ya kalau kayak gitu. Iya bisa. Tapi packagingnya, kemasan yang dia tawarkan harga 7.000 nggak seperti yang kita tawarkan. Kita lebih premium, kelihatannya lebih mewah gitu, berkelas, tapi harganya yang murah, cuma 15.000. Sekarang kalau kita jual 50.000 yang besar daripada yang kecil cuma 15.000, orang akan lebih enak ngeluarin uang 15.000. Itu nggak akan kerasa ke depannya. 15.000, dia beli 4 kali udah berapa? 60.000. Iya. Padahal dia lebih beli yang gede itu cuma 50.000. Sebenarnya sama aja. Cuman kadang orang itu berat banget kayaknya ngeluarin duit yang lebih gede. Iya. Lebih gampang, ya udahlah, cuma 15.000. Lagi udah tanggal tua ya. 15.000 beli aja. Padahal sama aja. Intinya kayak kita mau stok bahan rumah tangga. Beli buat perabotan rumah tangga 700.000. Waduh, gede banget ya.
Tapi kalau kita misalkan beli ke warung, harganya akan lebih mahal daripada kita beli langsung stok banyak. Itu gitu kuncinya. Kita harus cek pasaran juga. Oke, biar satu lagi nih, kalau misalnya biar nggak salah gimana ya Kak? Misalnya kayak pengen naruh harga untung gede, jadi tiba-tiba kemahalan gitu, kita salah baca harga. Buat mengurangi kemungkinan seperti itu, kayaknya ada tipsnya nggak ya? Kayak kita bisa salah harga, jadi kita kalah dari kompetitor. Kalau harga itu sebenarnya tergantung barang yang kita tawarkan. Contoh dari saya ya, ada banyak yang jual harga juga. Saya punya agen reseller juga. Agen reseller saya di tempat yang jauh-jauh mungkin karena dia perhitungkan ongkir. Itu ada yang jual satunya sampai 25.000. Sedangkan saya jual hanya 15.000. Berarti itu 10.000 lah ya ininya. Dan dia mengeluh sama saya, kok barang saya nggak laku-laku ya? Gimana caranya? Siasatinnya gini, misalkan dia beli 3, kamu kasih gratis 1, masih ketutup kan dari modal sama untung buat dia. Jadi kita lagi ada promo nih, kapan lagi? Seenggaknya kita habisin dulu barang. Next kita mungkin ada yang diperbagusin lagi kemasannya, kita agak lebih murah gitu. Jadi berarti kita udah salah harga, seenggaknya nggak terlalu salah banget. Jadi ya udah gitu. Kita nih dengan packaging baru kita jual harga segini. Jadi jualan itu jangan nyoba-nyoba. Tapi misalkan kita mau jual makanan atau kita mau jual baju, kita harus lihat di pasaran. Gak apa-apa yang lain harganya murah, tapi kan kita nggak tahu kualitas dia seperti apa, gitu. Iya. Jadi itu perbandingan aja sih. Oke, menarik ya Kak, sebenarnya bahasan soal harga ya. Iya, menarik. Soalnya kadang-kadang kan kita lebih pentingin soal produk, soal promosi, tapi kita lupa kalau harga itu penting ya. Iya, karena harga itu pertama kali dilihat pembeli. Iya. Oke, nanti kalau misalnya sahabat UMKM nih sudah ada pertanyaan dari awal, boleh ditulis dulu di chat. Nanti bakal ada sesi Q&A sendiri ya Kak. Iya. Jadi sahabat UMKM bisa punya kesempatan untuk bertanya langsung sama Kak Olga. Tapi kalau sudah ada pertanyaan dari sekarang, boleh ditulis dulu di chat. Nanti bakal kita bacakan juga. Ya, mungkin boleh lanjut. Oke, bahasan terakhir kita nih untuk pembicara itu, salah satu buat UMKM kan pasti kita penjual itu pasti ada pembeli ya. Dan nggak semua pembeli pasti puas dengan produk kita ya Kak. Betul. Dan banyak juga pembeli yang suka mengeluh nih, produk kita nggak sesuai sama ekspektasi mereka, nggak sesuai harga atau apa. Dan kalau misalnya kita salah menghadapin itu kan bisa hilang ya Kak customer. Benar. Iya, boleh dong tips-tipsnya cara mempertahankan customer apalagi di masa sekarang ya. Kalau di Shopee atau di Instagram kita boleh pakai foto produk kita sebagus mungkin, semenarik mungkin. Di slide pertama. Iya. Slide kedua kita harus kasih real picture. Biar apa? Mereka punya gambaran, oh nanti barang yang akan datang itu kayak gini gitu loh. Jadi orang nggak akan ngeluh dulu. Biasanya kita suka ada deskripsi kan. Yeah. Nah, jeleknya orang Indonesia itu susah banget untuk suruh baca. Ya. Jadi kalau memang biasanya beberapa dia akan chat ke kita, Kak, kok barang yang datang nggak seperti ini saya sih. Kadang saya ada gini. Kenapa yang barang datang kecil ya? Kita jelasin, Kak, di situ kita sudah jelas tulis bahwa 100 gram. Jadi kakak boleh timbang sendiri, benar atau enggak 100 gram. Ya, kadang orang kayak gitu. Saya suka, ya Allah, tapi kita tetap harus jawab dia dengan sabar. Biasanya saya kasih emoticon peluk atau lope-lope di udara. Jadi orangnya juga, oh iya. Jadi gimana pun dia mau marah-marah, mau gimana, kita tetap balesnya itu harus ramah. Harus gimana Kak, apa ada keluhan lainnya, ditanya lagi. Terus biasanya orang, Kak ini cara pakainya gimana ya? Saya bacanya kecil, misalnya kita jelasin lagi. Atau mungkin ada, Kak ini dipakainya untuk di muka bagian mana? Ada juga yang nanya kayak gitu sama saya. Ya. Itu jelas-jelas hermas untuk kepala, dia pakai untuk muka, hancurlah muka dia kalau begitu ya.
Iya, karena pembeli ini sih yang nggak bisa diprediksi juga kan kita ya. Benar, ajaib udah pokoknya. Kalau pembeli itu ada ajaibnya ada enggaknya. Oke, mungkin ini kayak satu kasus ya Kak. Kalau misalnya pembelinya tuh benar-benar bikin kita kesal dan udah mulai dia tuh ngomongnya mungkin tidak masuk akal. Kakak ada tips-tips menghadapi pembeli seperti itu? Ada. Saya kemarin baru banget. Salah satu customer saya di Tokopedia. Memang kita kalau ada pembelian itu selalu dikasih gift. Dan itu tidak berlaku kelipatan. Dia kira itu berlaku kelipatan. Kita jelaskan sampai akhirnya dia bilang, udahlah saya nggak mau jadi langganan lagi. Langsung seperti itu, to the point ya. Saya bilang, oh iya kak, nggak apa-apa, silahkan ibaratnya silakan dirasa dulu untuk khasiat yang nanti didapat. Semoga kedepannya kita bisa berjodoh lagi ya kak. Dan kita tawarkan, jangan sungkan-sungkan ya kak, nanti kalau ada pertanyaan buat produk ini atau kakak ada masukan lagi, kalau misalkan dibanyakin bonusnya, Mimin juga bingung. Aku balas gitu. Nanti kita dapat untungnya gimana ya kak gitu. Padahal dia pembelinya juga penjual lagi. Tapi ya namanya netizen itu akan lebih senang sama dikasih gift, dikasih gratis ongkir atau buy one get one. Oh itu seneng banget itu. Iya, ketimbang promo harga potongan 20%, orang akan lebih tertarik buy one get one atau beli 2 gratis ongkir. Padahal harganya sama aja ya. Sama aja. Kalau dihitung itu harganya lebih untung dengan ada nih ya promo 20% sama gratis ongkir. Gratis ongkir cuma 10.000. Itu potongannya bisa sampai 20.000. Ya itulah manusia di sini di Indonesia lebih Kata-kata suka gratis gitu ya. Gratis. Terus beli dapat itu udah gitu rasanya ya. Lagi akhir tahun ya. Dikejar gitu. Pasan diskon sama aja. H&M diskon 50%. Maksimal 10.000. Sama aja bohong sebenarnya ya. Itu harga-harga aslinya itu sebenarnya. Iya, trik-triknya ya. Nah, trik pemasaran. Oke, kalau sahabat UMKM ada pertanyaan nih tentang keluhan customer atau mungkin ada yang mau curhat ya, Kak Olga mungkin dapat customer yang seperti ini, boleh ditulis di chat dan nanti juga bisa nanya langsung di sesi Q&A. Curhat dong, Mas. Gitu ya. Mama Dede kali ya. Oke, ini kita lanjut aja ke segmen selanjutnya ya, sebelum Q&A. Jadi dari kita, Bifos Indonesia, kita ingin mempresentasikan dulu nih salah satu produk yang bisa membantu UMKM. Mungkin boleh lanjut? Oke, nama produk kita itu adalah katalog. Ini saya akan presentasi sebentar tentang katalog ya. Oke, katalog itu merupakan sistem nih. Jadi kita menggabungkan sistem WhatsApp, pemesanan lewat WhatsApp, dan juga sistem CRM, Customer Relationship Management, atau dalam bahasa enaknya pendataan pembeli. Jadi ini solusi sebenarnya buat sahabat UMKM nih yang jualan di WhatsApp nih, yang aktif jualan di WhatsApp, di grup WhatsApp, dan untuk pencatatannya masih manual, yang mungkin masih catat satu-satu atau mungkin masih belum rapi. Itu solusi dari kita. Oke, mungkin boleh lanjut. Nah, sebenarnya ini masalah-masalah yang akan kita pecahin. Yang pertama itu data customer-nya mungkin berantakan nih. Terus yang kedua, pengen ngasih promo ya Kak, cuma lupa gitu, customer yang sering beli yang mana, kita kebalik. Terus yang ketiga itu, ribet nih, misalnya nih ada yang nanya ke kita lewat WhatsApp ya Kak, biasanya kan udah dikasih sosmednya, tapi dia tetap nanya lagi gitu ya. Produknya apa, harganya berapa. Dan itu kan sebenarnya kalau misalnya ngechat itu baru 1, 2, 3 masih oke lah. Tiba-tiba 10 orang gitu di chat itu. Terus masih digabung dengan WhatsApp pribadi. Itu kan lumayan. Jadi dari kita membantu di situ juga. Oke, boleh lanjut. Nah, solusi dari kita namanya itu yaitu katalog. Oke, selanjutnya ada video dari kita. Boleh ditunggu untuk videonya. Ini video teaser. Untuk sebentar.
sekilas dari videonya, jadi di situ kan udah kelihatan tuh buat customer yang mesen, nanti kita nggak perlu kirim foto satu-satu, tapi kita bisa tinggal kasih link. Jadi dari link itu ada produk kita. Kalau customer pencet link itu, nanti bakal ada produk kita dan nanti bakal kelihatan harganya. Mungkin boleh lanjut, slide selanjutnya ada contoh gambarnya. Nah, untuk tampilan di samping itu, jadi kalau misalnya sahabat UMKM nih daftar ke kita, nanti bakal dapat 2 akun. Yang pertama buat pembeli, yang kedua buat penjual. Kalau dari pembeli dulu nih, nanti tampilannya bakal seperti ini. Jadi ini tidak perlu download ya sahabat. Jadi bisa tinggal nanti pesannya tuh kayak ada website gitu, website tapi mudah. Jadi kita udah siapin template dari websitenya, nanti sahabat tinggal kirim foto, harga, sama deskripsi nanti di sini. Nah, customer tuh bisa langsung pesen di sini, sama sekalian mereka tuh nulis alamat dan nomor HP-nya gitu. Jadi pas udah ngurusin pengiriman tuh udah gampang gitu. Kita juga untuk alamat nanti lengkap nih sahabat, dari kecamatan, kelurahan. Jadi buat mewaspadai kalau misalnya ada customer nulisnya cuma jalannya nomor berapa, Jakarta Timur gitu ya Kak. Itu kan kadang-kadang terus di pengiriman suka berantakan. Nah, terus lanjut ke yang samping itu mungkin tulisannya agak kecil, tapi kita nyediain 3 fitur. Yang pertama itu buat pesanan, jadi nanti dari customer ini nanti datanya bakal pindah ke pesanan. Nah, terus ada juga kategori produk, dan untuk produk, jadi untuk memasukkan produk-produk nih ke katalog ini. Oke, tidak perlu lama-lama, boleh lanjut. Nah, kenapa sih harus menggunakan katalog? Kita membantu nih dari segi menghemat waktu nih untuk sahabat UMKM. Jadi kan daripada balesin chat satu-satu ya Kak, lebih baik kan kayak lebih praktis ya. Terus yang kedua itu meningkatkan produktivitas nih. Jadi sahabat UMKM bisa fokus nih inovasi produk atau mungkin ngeset harga ya Kak, menghadapi keluhan customer. Terus yang ketiga, karena zaman kan sudah berubah, apalagi pandemi. Jadi apa-apa serba go digital dan kita nggak boleh kalah ya sama perusahaan-perusahaan gede yang mungkin udah berkuasa di pasar. Kita UMKM tuh juga harus survive, jadi kita membantu supaya UMKM go digital. Nggak salah loh, jangan salah loh. Katalog ini bisa banget kalian pakai buat salah satu promosi kalian. Jadi kalau kalian suka main Facebook atau IG, biasanya kalian ngelihat story, tiba-tiba ada muncul iklan produk ini. Ketika kalian klik, dia akan keluar website seperti yang tadi, yang sebelumnya. Iya. Ya. Dan ternyata ini sama aja seperti ini kan. Iya. Ya. Dan di IG itu sekarang udah bisa masukin website. Nah, website itu untuk kalian, jadi orang kalau mau beli ya udah tinggal klik, masukin alamat, bayar, beres. Iya. Jadi ini membantu banget kalau kalian yang modalnya masih tipis, pakai ini. Terus kalian juga ajuin IG sponsor sama Facebook sponsor, biasanya ada. Jadi orang akan langsung terpental ke sana untuk melihat-lihat, oh harganya, oh barangnya seperti ini. Jadi ini salah satu juga trik marketing buat kalian, buat IG sponsor yang modalnya masih kecil. Iya, tipis lah. Betul ya, soalnya juga apa-apa kan pembeli ke WhatsApp ya, ke pembeli Indonesia kan jadinya ya. Bagi kalau yang nggak biasa belanja di Shopee atau Tokopedia gitu. Dan orang akan lebih tertarik, kepercayaannya gini, oh dia udah punya website. Dan orang yang bikin website itu nggak gampang dan nggak murah sebenarnya. Iya, mahal. Dalam mindset orang-orang ya, orang-orang di Indonesia itu kayak gitu. Jadi kalau dia udah punya website, otomatis nggak mungkin mereka nipu. Iya, kecuali kalau dari Instagram nggak punya website, ya udah tinggal beli followers, terus tag-tagin aja banyak artis. Iya. Pas udah bayar, kita nggak usah kirim aja barangnya, itu lebih nggak percaya orang. Tapi kalau kita punya website sendiri, orang akan lebih percaya. Iya. Seenggaknya kita dapetin kepercayaan 78% lah. Iya, harus ya. Tinggal gimana kita ngelobi dia, gimana kita cara, jangan udah jualan aja terus. Kita kasih edukasi juga buat dia, kita kasih tips juga, kita kasih saran juga, nih Kak bagusnya ini aja. Konten ya. Betul, jadi enggak setiap kita jualan, tapi jangan kayak orang kalau suka ke ITC lewat, boleh Kak bajunya, beda. Itu kan offline ya. Iya. Kalau online itu nggak bisa begitu, orang kabur duluan kalau ini Kak yang ini aja, yang ini, jangan kayak gitu. Itu tips juga buat ngadepin new customer yang baru mau mulai beli. Seenggaknya dia nggak beli hari itu, dia akan kepoin terus barang kita.
Iya. Yang penting kita jangan enggak bikin Insta story lah namanya ya. Kalau enggak update terus di Facebook kita, ini loh produknya ini tiap hari testi yang memang beli sebelumnya, atau mungkin salah satu siasatnya kalian bisa minta tolong saudara untuk cobain barang kita, tanya sama dia apa nih kurangnya, gimana, oh saudara biasanya akan lebih jujur kan. Oh ini rasanya kurang ini begini. Nah itu bisa kalian screenshot buat jadiin testimoni. Jadi orang percaya, oh ya bener ya ini barangnya kayak gini. Tinggal dia rasa penasaran dia akan lebih muncul lagi buat beli barang kita. Oke, bener banget kata Kak Olga ya. Jadi ya pentingnya punya website ya supaya lebih verifikasi lah buat pembeli di Indonesia. Kan di Indonesia biasanya ngecek dulu ya, curiga dulu dia sebelum keluarin duit kan. Meskipun semurah apapun barang kan, tapi kalau semakin verifikasi semakin bagus kan, terus tadi dia bisa rekomendasi ke teman-temannya, keluarganya. Oke, mungkin boleh lanjut. Nah, untuk katalog ini kita lagi ada promo nih sekarang 3 bulan gratis dari Januari sampai Maret. Ini kalau misalnya sahabat UMKM daftar sebelum 31 Desember. Nanti 3 bulan ini kita nggak bakal ngambil biaya satupun. Dan selanjutnya itu pun kita ngitungnya dari transaksi nih sahabat. Jadi di bulan keempat setelah 3 bulan gratis itu, di bulan keempat itu nanti kita bakal ngambilnya 500 perak untuk transaksi di atas 50. Jadi dihitungnya ya misalnya sahabat tuh bulan April tuh transaksi 60 kali ya. 60 kali itu nanti dihitungnya itu 60 dikurang 50 jadi 10 transaksi dikali 500 perak. Jadi sahabat cuma kena charge itu 5.000 per bulan. Tapi kalau misalnya transaksinya di bawah 51 itu masih gratis. Jadi kalau dari kita kan memang sesuai ya Kak, UMKM kan jualan naik turun, iya, naik turun gitu ya. Ini untung loh. Saya di Shopee adminnya lebih gede dari itu. Iya. Per transaksi itu bisa sampai 1.000 lebih loh. Per satu kali transaksi. Dia nggak ngelihat dari barang. Jadi per transaksi admin. Satu barang aja itu bisa 1.600. Oh iya? Ya, dan itu yang belum star seller loh. Jadi kalau kita baru mau mulai di Shopee, kita masukin Shopee, mungkin orang akan lebih percaya memang di Shopee. Tapi jangan salah, admin untuk kitanya itu rugi banget untuk penjual. Kecuali kalian sudah punya akun Shopee yang star seller, dan itu pun sebenarnya masih lumayan jelek gitu ya kalau di Shopee. Jadi sebenarnya lewat website ini udah lebih bagus sih, cuman ya memang orang Indonesia akan lebih suka dengan Tokped dan Shopee. Gimana kita mengedukasikan ke mereka? Kalau mereka suka dengan produk kita, mau melalui via apapun kita jualannya, orang itu akan cari tetap produk kita. Iya, tapi kalau dia nggak suka sama produk kita, kita mau sebagus apapun di website manapun yang terkenal, bodoh amat, orang nggak akan peduli. Iya, yang penting belinya buat mereka tuh gampang gitu. Tahu flow-flownya. Kalau udah kayak Shopee susah nih, gak jadi beli. Iya, orang bisa gitu kan, beli. cuma ngeklik gak jadi gitu. Ya udah nanti aja lah, kapan-kapan aja lah. Kalau lagi mau beli, kalau nggak ya udah. Oke. Ini link pendaftarannya. Nanti dari kita bakal juga ngirim feedback lewat WhatsApp nih. Jadi sahabat UMKM bisa daftar sebelum 31 Agustus biar tetap dapat promo gratisnya lumayan banget ya, kan 3 bulan ya. Oke, ini boleh dilanjut. Oke, ini sekian dari kita sebagai materi dari pembicara. Ini kalau misalnya mau menghubungi katalog di Instagram boleh di follow. Itu kita ada edukasi juga nih, post-post edukasi buat UMKM. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A ya Kak. Oh iya, sebelum Q&A kita foto bareng dulu biar ada kenang-kenangan ya Kak. Boleh. Jadi untuk sahabat UMKM videonya boleh dinyalain sebentar, nanti boleh dimatiin lagi. Gak usah malu-malu kok, aku juga jelek. Oke, yang lain boleh boleh dinyalain videonya biar kita foto bareng. Oke, dihitung ya sekarang. Dihitung. Oh, oke. Oh iya, boleh ditahan untuk 10 detik. Oke.
Udah ya? Udah? Oh, udah ya? Oh, saya kelamaan ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kita ini udah ada beberapa pertanyaan ya, tapi kita mau kasih kesempatan nih untuk yang mau bertanya langsung sama Kak Olga. Boleh banget raise hand mungkin ya di reactionnya boleh di raise hand, nanti bisa tanya langsung sama Kak Olga ya, biar lebih enak ya, interaktif ya. Saya nggak gigit kok, udah jinak. Oke, boleh banget mungkin di raise hand. Kalau belum ada, kita baca dari chat dulu aja ya, Kak. Mungkin pada masih malu. Oke, ini ada dari Kak Toha Mahsun ya. Iya. Ini bagaimana nih Kak caranya untuk menentukan harga jual yang tepat supaya tidak boncos dan tetap profit? Tadi aku sebenarnya udah liatin pertanyaannya ke bawah. Semuanya pada minta rumus ya. Saya bukan orang matematika yang rada pinter sih sebenarnya ya kalau untuk rumus harga. Jadi gini, awal mulanya saya itu jualan hanya agen tuh, saya ke agen. Jadi tidak ada sebenarnya pemikiran saya mau jual ke end user. Jadi hanya ke penjual aja. Jadi biar penjual lah yang jualan gitu. Saya buat milihin barangnya aja. Misalkan saya taruh modalnya itu 6.000. Semua nih kita harus hitung barangnya, tempatnya, misalkan tempatnya itu 1.600. Terus si isinya itu harganya per satu piecesnya itu jadi 3.000 perak ditambah 1.600 sudah 4.600. Kita juga harus perhitungkan stiker lalu packaging lain-lainnya. Iya. Nah, itu kita bagikan kalau satu pieces itu butuhnya berapa banyak. Taruhlah semuanya jadi 7.000-an ya. Nah, saya waktu itu berarti masih jual 10.000. Berarti saya cuma dapat 30%. Nah, 30% itu 3.000 mungkin buat orang kecil ya. Iya. Ya, kecil banget. Iya, kecil. Kapan mau balik modalnya nih? Tapi jangan salah, kalau kita jual cuma 10.000, orang akan lebih gampang untuk belinya. Narik pembeli itu kayaknya, barangnya cuma 10.000. Iya. Dengan packaging yang kita kasih di pasaran itu pada jualnya 20.000, 25.000. Kebuang nggak? Mereka pasti mau beli nggak? Kebawa, biasanya mau beli ya? Mau dong dengan packaging yang kita tawarkan. Apalagi aku juga punya stiker segel. Jadi kita disegel semua. Dari saya, dari pabrik sebelumnya itu kita segel. Kalau yang mau mulai sekarang itu maklon ke pabrik. Kalian bisa request, saya mau harga jual barang saya ini harganya 10.000. Karena nanti saya mau jual 15.000 misalkan. Jadi saya masih punya untung satu piecesnya itu 5.000. Mungkin kecil ya kalau misalkan buat kalian. Tapi kalau yang belinya satu orangnya 100 pieces, udah berapa banyak? Iya. Cepet ya orang kalau sudah suka beli-beli mulu ya. Nah, itu pemutaran modalnya itu cepet. Jadi jangan kita mikirnya gini, ya udahlah ambil untung 20.000, 10.000, yang penting ada untung. Dan untung dari jualan kalian jangan dulu dipakai. Itu ibaratnya kita tutupin lagi. Untuk apa? Kedepannya kalau kalian sudah mulai banyak uang hasilnya, kalian baru bisa endorse ke artis-artis ternama. Baru tuh artis ternama. Kalau belum, kalian bisa promosi ya kayak tadi, IG sponsor. Atau kalian bisa cari selebgram kayak sekarang lagi heboh di dunia TikTok nih. Ini sekalian bahas promo ya. Di dunia pertiktokan yang begini-begini tuh. Bisa cari, mereka itu biasanya harganya murah. Per sekali kita endorse, kita kasih barang ke dia gratis. Kita hitung. Kita kasih ke barang ke dia 3 biji. Berarti 45.000. Endorse ke mereka itu 45.000 harganya. Misalkan, cuma harganya kita ambil termurah lah ya. Iya. Berarti kita keluar modal itu 90.000 plus ongkos kirimnya kan kita yang tanggung. Iya. 10.000 berarti 100.000. Kita lihat kalau memang kita nggak ada feedback dari dia,
nggak ada pembeli, setidaknya orang akan ngelihat barang kita. Si ini pakai nih barang ini. Verifikasi juga ya. Nah, jadi orang tuh tahu dulu brand kita itu apa, produk kita itu apa. Nggak semua orang kita iklan ke sini, ke sekelas saya pernah endorse ke Sandra Dewi, nggak langsung balik modal, malah nggak balik modal. Tapi itu akan menambah nilai plus buat kita. Oh, barang si ini dipakai nih sama si ini, pernah dipakai juga sama si ini. Orang akan lebih percaya, lebih rasa penasarannya akan lebih muncul lagi. Oh iya, kayaknya gue cobain deh dulu satu, lama-lama satu, banyak deh dia melahirkan. Ya, aku juga sering sih kayak kalau di selebgram gitu lagi makan apa atau ngemil apa jadi kepengen gitu kan. Tapi ya nanti aja deh, lihat dulu, pantengin dulu, follow dulu, gitu kan. Ada yang kayak gitu, kita follow dulu deh, baru nanti lihat lagi gimana nih pasarnya. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Toha. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh nanya langsung ya ke Kak Olga ya. Ini mau nanya Kak, berapa persen sebaiknya kita ambil dari keuntungan harga modal? Paling kecil dari harga modal, keuntungan kita ambil itu taruh 5%, paling kecil. Karena apa? Kita harus perhitungin, kalau misalkan kita belum terlalu rame, kita masih pakai diri kita sendiri. Jadi seenggaknya nggak melek-melek banget gitu kan. Kalau misalnya ada pembeli cuma 1, 2, 5% ya ada lah. Yang penting ada untung. Gini, pebisnis itu pikirannya harus gini, kita nggak apa-apa, belum untung banyak, yang penting kita nggak nombok. Dalam artian gini, nombok itu misal kita jual barangnya 15.000, tapi kita promoin jadi 10.000, kita nombok dong 5.000, ya kan? Jangan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa untung kecil, yang penting kita nggak nombok setiap bulannya. Lumayan nombok ya, setiap bulan. Makanya ya kalau saya hitungan saya gini, untuk sekarang ya, bisa saya dapat bulan ini itu hanya 15 juta untungnya, untung bersihnya. Setiap bulan 15 juta. Saya punya 3 karyawan. Satu karyawan itu saya gaji 3 juta. Berarti 3 karyawan udah hampir mau 10 juta. Itu belum sama uang makan. Harus bayar tempat, listrik, air. Mereka juga kan kayak laundry atau apa, itu masuknya ke saya. Berarti total 15 juta dong. Iya. Seenggaknya ya. Setidaknya saya nggak nombok ke situ. Iya. Ya kan? Nutupin itu. Oke, untuk mungkin sekarang kita belum rasain keuntungannya, tapi seenggaknya kita nggak nombok di situ. Pebisnis itu harus seperti itu. Dan jangan pernah takut melakukan sesuatu. Lihat orang KFC. Ya, dia 99 kali coba dan dia selalu gagal. Yang 100 kali dia baru berhasil. Kalau nggak salah ya. Iya, 100. Kalian ambil pengalamannya. Next, kalau kalian mau buka usaha lain, apa ya yang cocok sama saya? Kalian dari hobi. Kayak saya, sebelumnya saya nggak ada hobi di rambut. Tapi saya lihat, oh harganya murah nih. Saya gimana ya caranya biar kemasannya ini lebih menarik orang dan kelihatannya lebih mahal. Dengan modal hanya segini, ya saya cari. Awalnya saya cuma punya 5 varian. 5 varian, saya cari tahu di Shopee, saya cari tahu di Tokped, harganya berapa, di IG. Dapatlah harga segi. Oh, rata-rata orang itu jualnya 20.000, 25.000. Ya udah, saya coba aja jual 15.000, tengah-tengah. Nggak ngejatuhin pasar, tapi nggak terlalu tinggi juga. Menengah dong 15.000. Ngejatuhin pasar juga nggak bagus nyata. Nggak bagus loh. Kita ngejatuhin pasar, seandainya next bahan bakunya naik, kalian naikin itu harga. Ya gimana kalau nggak kehilangan customer? Iya ya, pembeli kan kalau udah nyaman sama harga lama, tiba-tiba ada harga baru ganti yang lain. Dan prinsip saya, untung pun hanya 5%, nggak masalah karena saya ngambil kuantiti yang banyak. Kalau kalian mau ngambil untung gede ya lama lah balik modalnya. Kalau mau langsung, seenggaknya perputaran uangnya itu cepet. Gitu. Oke. Kalina tadi ya berarti ya.
Semoga menjawab. Kalau masih ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di chat, atau kalau mau nanya langsung boleh ngomong juga di chat, biar bisa interaksi nih sama Kak Olga ya. Biar kalau misalnya mau cerita kasus di UMK bisnisnya gimana juga boleh ya. Siapa tahu bisa lebih jelas gitu kan latar belakangnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih. Kalau cara efektif untuk promo gimana ya Kak? Biar kita nggak asal kasih promo aja nih, mentang-mentang mau akhir tahun orang pada dapat bonus, kita promonya gede-gedean gitu, apakah tepat atau tidak? Terus yang kedua itu endorse selebgram itu sebenarnya bisa ngeboost atau buat yang tadi sudah menjawab ya? Yang tadi saya kasih tahu, nggak semua selebgram itu menjadi racun di dunia maya. Ada beberapa dia banyak pecintanya, tapi mereka pasti udah tahu 99,99% itu di endorse. Iya biasanya. Dia nggak pakai langsung. Sebenarnya cara selebgram itu kalau carinya brand kita biar dikenal itu oke. Tapi kalau untuk ke pembeli, kita jangan harap banyak di situ. Gimana caranya? Yaitu salah satunya IG sponsor, Facebook sponsor, sama kalian cari akun-akun gosip atau akun-akun lawakan, kalian endorse ke situ. Atau akun info berita juga bisa nah, ya. Yang sering dibuka orang. Setidaknya orang nggak akan mulai langsung beli, tapi dia follow, dia liatin dulu kita, akun kita sering banyak share edukasi, kita share tentang tips, jangan selalu apa-apa tuh tentang jualan, itu nggak bagus juga. Ya orang nggak jenuh ya. Ya, lama-lama orang akan lebih tertarik. Nggak ada orang yang sekali di online itu langsung beli, itu 70-30%. Kecuali dia offline. Dia bisa lihat barangnya, dia bisa oh iya bahannya bagus ya, dipakai, oh iya cocok nih sama badan saya, itu mungkin 100% orang akan beli. Itu pun kadang orang nanti dulu deh belinya, saya lihat-lihat dulu ya mbak, gitu. Bandingin dulu sama yang toko lain. Nah harga, otomatis harga juga. Sampai orang tuh pasti cari di pojok banget. Harganya berapa? Oh di depan saya dapat harga segini, di sini segini nih, dikasih nggak? Pasti kayak gitu orang. Iya, apalagi ke ITC atau kemana gitu sering ya. Karena saya orang ITC, jadi saya tahu ya. Pernah kerja juga di ITC. Itu sih salah satunya. Jadi kalau mau lebih cepat, ke saudara atau ke temen. Misalkan nih, kalian, gue jual ini nih. Lu kalau beli di gue 2 pieces, nanti gue kasih deh 1 pieces nih gratis. Tapi nanti refleksiin ya ke teman-teman lu. Ya, kalau beneran bagus, word of mouth tuh bagus ya, omongan temen, omongan keluarga gitu ya. Orang akan lebih percaya mouth to mouth ketimbang kita mau iklan sebagus apapun di Instagram, itu susah. Kecuali orangnya udah tahu produk yang kita bagus. Sudah pernah beli ya? Nah, sudah pernah beli ya, kita mau susah-susah. Itu sih. Ke temen ya, temen lah, dari temen ke temen, temen ke temennya lagi, temen ke temen lagi, beranak pinak lah itu. Gitu. Iya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh ya, tentang keluhan customer, tentang harga produk. Mungkin tadi ada yang nggak jelas ya Kak, boleh ditanya lagi kalau ada yang belum jelas. Mumpung Kak Olganya ada di sini buat ngejawab. Kan biasanya bingung-bingung nih ya, boleh banget ditanya di chat, atau boleh juga kalau mau di unmute, ketik juga di chat. Oke, ini dari Kak Toha tadi ada pertanyaan lagi, mungkin kelewat dari Kak Olga, dari kita. Bagaimana mengatasi tren harga politik pelaku di pasaran? Kalian gak usah takut sama harga. Kalau menurut kalian itu harga udah range-nya di tengah-tengah, tinggal kalian bagusin kualitas kalian, tampilan. Saya sebelumnya produk saya itu nggak pakai kardus tampilannya, jadi kayak wah udah kayak dapet hadiah gitu, gift box. Sebelumnya ya udah pakai bubble wrap aja, udah di wrapping gitu kan. Tapi saya pengen gimana ya orang itu ketika datang si pesanannya ini tuh benar-benar menanti, pas datang itu nggak bikin dia kecewa gitu.
kasih gift box, kardus di dalamnya ketika dibuka duar, itunya keluar semua styrofoam. Kalian lihat packaging itu berapa harganya? Kalau misalkan harganya masih patokin buat packaging kalian satu piecesnya itu ya udah 1.000 lah. Kalian cari tuh bahannya yang enggak lebih dari 1.000. Apalagi di Shopee kan banyak ya. Yang murah-murah lah. Kalian coba dulu gitu, karena aku juga sebelumnya gitu. Jadi hargaku tetap ada yang lebih murah lagi. Cuman mereka nggak kasih packaging seperti apa yang aku kasih ke mereka. Gitu. Jadi kualitas tampilan itu perlu. Perlu ya? Aduh aku udah. Iya. Oke, semoga menjawab untuk Kak Toha. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanya lagi ya. Dan juga kalau misalnya ada mau tanya langsung, boleh nih ditanya langsung. Semuanya tadi sudah terjawab yang udah ditanya ya? Oke, mungkin kalau belum ada yang tanya, mungkin kita masih ngebuka untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Kak? Oke, boleh. Nanti kalau... Oke, nih dari Galaxy... Promo yang bagus versi Kak Olga tuh seperti apa? Boleh nih Kak bagi-bagi pengalamannya. Kalau aku promo itu diskon 50% untuk all item produkku. Maksimalnya 10.000. Maksimalnya 10.000. Jadi gini, kalian suka jumpain kalau di Gojek sama OVO, pernah nggak sih kalian belanja pakai Gojek atau OVO cashback 50%, di bawahnya kecil banget, maksimal transaksinya, maksimal untungnya hanya 20.000 apa 10.000. Itu menjual banget loh, bener. Orang itu akan lihat, oh iya promo nih berapa persen, tapi di situ kecil loh, maksimalnya segitu, gitu kan. Tapi mungkin dia akan kecewa di situ ya. Aduh, bonusnya cuma segini doang nih promonya. Ketika barang datang, dilihatlah produknya bagus, dipakai sama dia khasiatnya bagus, tapi setelah harga kita back to normal, tahu gitu kemarin walaupun potongan 10.000, gue beli aja, lumayan. Hitung-hitung kita bener-bener gratis ongkir. Kadang ada orang juga nggak perhitungin itu. Kayak contoh saudara saya itu nggak mikir sebenarnya sama aja gitu. Cuman ya udah kita beli, oh dia murah nih, potongannya lagi 50%. Padahal ketika di rumah saya hitungin, ini mah harga modalnya ibu. Ini kekecoh sama promo 50%. Buy one get one, pas papis biasanya tuh kalau lihat. Oh udah ibu saya nggak pulang-pulang itu. Buy one get one, padahal itu harga aslinya. Itu perlu juga, tapi kalau untuk kita online itu sebenarnya nggak efisien. Lebih efisiennya misalkan pembelian 3 pieces gratis ongkir. Oke, itu bisa jalan loh. Daripada pembelian 3 pieces dapat potongan harga 10%, padahal sama aja jatuhnya. Tapi orang akan lebih suka dengan gratis ongkir. Atau pembelian 3 pieces dapat 1 pieces ya gratis. Itu kan lebih suka orang. Karena aku sendiri pernah bikin giveaway, bagi-bagi 1.500.000 buat 3 orang. Yang ikut cuma 2 orang. Masa? Yang ikut cuma 2 orang. Ketika saya tanya Q&A, maunya giveaway apa nih semua? Dikasih gratis hair mask aja Kak, kalau enggak serum. Mereka lebih milih barang daripada uang. Lebih milih barang kita, berarti sudah tertanam di mereka, barang kita bagus. Mereka nggak mau uangnya, mereka mau barangnya. 500.000 loh, cuma loh, cuma buat video doang. Tapi mereka nggak mau. Kalau saya kasih free serum atau hair mask saya, wah merudu langsung. Yang like lah, yang spam komen, yang ngetek-ngetekin orang. Iya, izin tag berapa teman. Iya, gitu ya. Itu banyak banget. Berarti ya kita udah berhasil menarik perhatian mereka ke produk kita.
Itu kuncinya ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, masih ada waktu. Oh, ini pertanyaan terakhir untuk dari Kak Elizabeth ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita akan follow up by feedback. Juga kita bakal ngasih IG-nya Kak Olga ya, IG Hermas OTS ya. Iya. Iya, itu bisa tanya-tanya di sana juga ya Kak. Mungkin kalau ada yang tertarik sama produknya, mau konsultasi gitu. Oke, ini dari Kak Elizabeth nih Kak, gimana caranya memposisikan brand kita sebagai middle upper class brand sehingga ketika kita matok harga, customer masih menerima karena memang positioning brand kita yang premium. Target market. Saya waktu itu barang saya harganya murah ya, berarti middle ke bawah. Salahnya saya endorse ke Sandra Dewi. Sandra Dewi itu terkenal dengan orang kaya. Iya, barang mewah. Barang mewah. Orang nggak akan percaya. Nggak mungkin seorang Sandra Dewi pakai barang 15.000. Iya. Ya. Iya. Kecuali kita endorse dia, oh harganya nih 200.000, 300.000. Masih banyak yang beli. Iya. Masih banyak yang beli. Jadi target market itu perlu. Kalian kalau mau endorse ke satu selebgram, kalian tanya dulu harganya berapa. Saya kasih kuncinya. Di Instagram itu ada yang namanya grup endorse. Ada grup endorse. Jadi kalian cari tahu di situ namanya grup endorse. Bisa kalian mau endorse ke Tasya Farasya atau Nagita Slavina, dia ada grupnya biasanya ya, dan itu nggak sering dibuka di sel. Biasanya kalau individual tanya ke dia, endorse itu bisa nyentuh 20 jutaan. Tapi kalau grup itu cuman 5 juta, 6 juta, untungnya lebih banyak. Gitu. Tapi murah ya, tapi kita nggak bisa request jadwal. Dia yang request. Dia yang, jadi sesuai yang dia mau ini aja dan antrian. Karena satu grup itu bisa diisi 10 sampai 20 orang, 20 produk gitu. Ya kita harap sabar. Ya, harap sabar karena nanti juga pasti diposting, cuma memang lama. Nggak bisa kita sesuai jadwal kita. Ya kalau mau sesuai jadwal kita harus kuat juga modalnya. Iya, ada itu trade off ya. Ya, tergantung. UMKM itu pasti kita memulai dari harga middle ke bawah. Kalau middle ke atas itu udah jadi pengusaha. Iya, pengusaha gede ya. Ya, itu jangan UMKM, sayang. Mending usaha gede langsung. Kalau punya modalnya cukup. Kalau modalnya nggak cukup, kalian harus hajar harga middle ke bawah. Oke, semoga menjawab Kak Elizabeth ya. Nah, pertanyaan dari Kak Elizabeth itu menutup sesi kita hari ini. Nah, setelah ini jangan kemana-mana dulu. Kita ada video nih dari sponsor. Nanti bakal ada door prize nih dari sponsor kita. Mungkin kalau udah ada yang dapat sebelumnya, ini door prize-nya menarik juga. Jadi silakan di sini sampai terakhir. Mungkin boleh di setel videonya.
suaranya udah berarti. Oke, itu video dari sponsor kita yang keren, Matrix Snap Info. Nanti bakal ada door prize juga dari Matrix Snap Info kalau sahabat UMKM nih mengisi link feedback nih ya Kak. Kita butuh ya, siapa tahu dari kita, by post dan juga dari Kak Olga nanti bakal kerjasama lagi dan kita mau mengembangkan lagi supaya lebih baik ya Kak. Boleh. Boleh, oke. Mungkin boleh dikirim untuk link feedbacknya. Oke, nanti kalau misalnya sahabat UMKM ketinggalan juga kita akan kirim melalui WhatsApp yang tadi kita hubungin lewat Zoom ya. Nanti kita juga akan kasih info soal Instagram. Nanti Instagramnya boleh di-follow. Nanti akan jadi pertimbangan kita ya Kak untuk menentukan door prize gitu. Dan juga kalau ada yang mencari produk rambut ya Kak, mungkin boleh promosi. Sebenarnya janganlah cari produk rambut, tapi carilah suatu hair care yang bermanfaat buat rambut, karena kalau produk rambut itu cocok-cocokan. Tapi kalau hair care itu udah pasti kalian suka, sugesti kalian bagus, udah pasti cocok. Iya. Jadi berawal dari sugesti. Salah satu tips juga buat kalian mau jualan, gunakan sugesti. Sugestikan ke orang bahwa produk kita itu walaupun murah tapi hasilnya bagus. Ibaratnya saya kalau masuk angin atau sakit badan itu bukan minum antangin yang buat sakit badan ngilu, tapi saya minumnya Cataplam. Cataplam itu kan buat sakit gigi ya. Tapi untuk semua anak buah saya di sana, Cataplam itu bisa nyembuhin sakit kepala, masuk angin, semuanya pakainya Cataplam. Sugestinya dia udah begitu. Jadi dikasih Panadol ataupun disuntikin dari dokter obatnya bagus, sugestinya nggak nyampe. Nihil. Oke, ini udah dikirim ke chat untuk link feedbacknya, boleh diisi ya. Dan juga nanti kalau misalnya belum sempat diisi sekarang, nanti kita akan fallback lagi hari Senin. Nanti juga ada info-info Instagram, nanti kita nambah Instagramnya Kak Olga juga ya, supaya nanti mungkin kalau mau nanya-nanya ke Kak Olga, atau mungkin mau konsultasi soal rambutnya ya Kak. Boleh, gratis kok, konsultasi gratis kok. Iya. Nggak beli nggak apa-apa. Ya tuh gratis lumayan kan akhir tahun, tahun baru rambut baru gitu. Tahun baru rambut baru, asal pasangan aja jangan yang baru. Oke. Kalau dari kita sekian dari kita ya, mungkin kita tutup aja karena udah jam 11. Kalau dari Kak Olga ada kata-kata penutup lain? Ada. Untuk semua yang baru mau mulai UMKM, jangan pernah takut. Rezeki kalian itu udah ada yang atur. Kita cukup berusaha, kita berdoa, sama jangan lupa sedekah. Karena berapapun yang kalian dapatkan, itu ada hak orang lain di luar sana. Jangan takut buat kesusahan. Kalau kita jaga perut orang lain, Allah juga akan jaga perut kita. Asik. Itu salah satu visi saya. Iya, diikutin nih Kak Olga udah sukses banget, boleh dicek di IG-nya ya. Masih sama-sama belajar lah ya. Tapi bisnis itu sesuatu yang nggak terduga ya. Iya benar. Oke. Makasih untuk Kak Olga untuk udah berada di sini. Makasih juga buat semuanya sama pertanyaan-pertanyaannya yang lumayan menguras, bikin mikir. Pakai rumus lagi. Aktif ya, matematiknya masih ini ya, masih jalan ya. Itu perkiraan aja sih, nggak pakai rumus. Iya. Oke, mohon maaf kalau dari saya dan dari kami sebagai penyelenggara ada kesalahan dalam bicara atau mungkin perbuatan, dan silakan pantengin terus story IG kita di Katalog dan di Byte. Kalau nanti bakal terus ada nih Byte Talks dari UMKM yang udah keren, sharing gratis, dapat door prize, apalagi gitu kan. Oke. Makasih untuk sahabat UMKM. Sampai bertemu bulan depan ya. Dah. Merry Christmas and Happy New Year.